Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Shalom. Watalisan Minggu tanggal 25 Oktober. Pertama, pengkhotbah GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Bakal jemaat dilayani Penatua Obaja Nathanael Lekatompesi dan Penatua Selamat Haryanto. Kedua, jika Tuhan menghendaki dan bila tidak ada surat keberatan sah yang masuk ke majelis jemaat, maka akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah. Pada hari Sabtu 31 Oktober pukul 9 di GKI Wonosobo oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono antara Saudari Elvita Diarti Tinambunan dengan Saudara Denny Mata Wardana. Kemudian pada hari Sabtu juga tanggal 31 Oktober pukul 10 di GKI Soka Jalan Merdeka Utara 1 nomor B2A Salatiga oleh Pendeta Sony Kristiantoro antara Saudara Widi Kurniawan Hadrianto dengan Saudari Dian Nugraini. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Ketiga, turut belasungkawa Majelis Jemaat Anggota dan Simpatisan GKI Wonosobo mengucapkan turut belasungkawa atas meninggalnya Bapak Tan Chon Ho, ayanda dari Saudari Yemima Rieke Andriani pada hari Rabu 21 Oktober, alamat Jalan Ayani, belakang Matra Motor Wonosobo. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis 22 Oktober di Bongjelgong, Wonosobo. Kiranya keluarga yang tinggalkan senantiasa tabah dan penghiburan kasih Tuhan Yesus Kristus menguatkan dan meneguhkan iman keluarga. Kelima, renovasi, pastori, dan pembangunan konsisteri Bajem Winungsari. Mengingat kebutuhan tempat tinggal yang mendesak bagi pengerja gereja tugas khusus Bajem dan keluarganya, Majelis Jemaat melalui keputusan persidangan tanggal 15 Oktober telah menyetujui dan kemudian telah terbentuk panitia renovasi, pastori, dan pembangunan konsistori Bajem Winungsari. Biaya renovasi diperkirakan renovasi pastori Bajem Winungsari sekitar 47.620.000. Pembangunan konsistori Bajem Winungsari 30.363.800. Totalnya 77.984.700. Dana yang telah tersedia: swadaya jemaat Bajem 10 juta, dana hasil penjualan kayu ngares 35 juta, sehingga dana yang masih dibutuhkan 32.984.700 rupiah. Mohon dukungan Bapak Ibu jemaat simpatisan. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan NKB 3 bait yang pertama, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara sekalian, hari ini kita akan membahas masalah tema melatih cinta. Wah, menarik juga ya. Dan sebagai landasan, saudara-saudara, saya akan membaca dari Markus 12 ayat 30 dan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Inilah kami Tuhan dengan segala keberadaan kami. Banyak dosa, banyak kegagalan kami untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Kami seringkali mempermalukan Tuhan melalui sikap, hidup, dan kelakuan kami. Ampuni Bapa, dan kami mohon Kau sucikan kami oleh darah Yesus, sehingga kami boleh oleh pengampunan dan penebusan Kristus, kami dilayakkan untuk melanjutkan ibadah ini melalui pengampunan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Kita bangkit berdiri, saudara sekalian, akan menerima berita anugerah dari Matius 6 ayat 14 dan 15 mengatakan demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur dan sukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari saudara sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh memasuki minggu terakhir, minggu bulan Oktober ini, 25 Oktober saat ini. Kami rindu disapa oleh firman-Mu yang hidup.
Karena itu kami mohon Roh Kudus yang boleh membuka hati pikiran kami. Roh Kudus juga boleh menyingkapkan rahasia kebenaran itu bagi kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dan setiap kami yang akan mendengarnya. Di dalam nama Yesus, Sang Firman Hidup. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan bersama-sama membaca dari Injil Matius pasal yang ke-22. Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-46. Demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia dan mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. 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 Shalom saudara-saudara. Saudara-saudara yang kekasih, banyak hal dalam hidup ini saudara-saudara yang sebenarnya kita tahu. Tapi ketika sampai kepada pelaksanaannya, bagaimana itu? Ternyata tidak bisa. Nah saudara-saudara sekalian yang kekasih, masa-masa pandemi ini saudara-saudara sekalian, apa yang membuat saya bersyukur saudara-saudara? Yaitu adalah bahwa banyak orang tiba-tiba jadi hamba-hamba Tuhan, ya, ngirim ayat-ayat firman Tuhan, ngirim renungan-renungan. Dan saudara-saudara, saya ada bertemu orang, saya sudah dengar 3 khotbah hari ini melalui YouTube. Jadi saudara sekalian, tiba-tiba banyak orang bisa jadi pendeta, bisa jadi, itu saya bersyukur. Ya, entah itu karena terpaksa di rumah atau dipaksa keadaan mau tidak mau di rumah. Tapi yang luar biasa adalah kita boleh berbagi firman Tuhan. Jadi justru
Ayat-ayat firman Tuhan itu ada di mana-mana, di WA mana-mana. Dan itu luar biasa, saudara. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana itu yang kita amini itu menjadi kenyataan dalam hidup praktek kita? Nah, saudara sekalian yang kasih, firman Tuhan pada hari ini juga bicara tentang orang Saduki, orang-orang yang biasa menyelidiki kitab suci. Bertanya dan mencobai Yesus, dibungkam oleh Yesus. Gak bisa jawab. Nah, sekarang ini adalah ahli Taurat, saudara. Tanya. Kalau mereka bertanya itu untuk apa, saudara sekalian? Untuk ngetes, nyobai Tuhan. Coba ini, guru satu ini, dari Nazaret ini, yang berpakaian seperti ahli Taurat. Ngerti gak ini sebenarnya? Maka dia bertanyakan apa? Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jadi mereka mempertanyakan, coba ini, apa hukum utama dalam kitab Taurat? Maka Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yang sama ya, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara-saudara sekalian, saudara setuju nggak? Yesus dengan sangat luar biasa mengutip kitab Perjanjian Lama adalah hukum Taurat itu intinya apa? Adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi saudara-saudara sekalian, inti dari hukum, kalau kita bicara hukum itu bicara bukan soal ya berapa persen, tapi ya atau tidak, hitam atau putih. Kalau kita bicara hukum, harus begitu. Nah, saudara-saudara sekalian dikasih, maka Tuhan mengatakan hukum-hukum yang banyak, yang diringkas sebenarnya 10 hukum. Itu Tuhan bicara tentang 2 sebenarnya. Yang 10 itu menjadi 2, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Ini yang pertama dan utama. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ini hukum. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau hukum ini saudara bisa ngelakoni enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Kalau jujur enggak bisa. Ya, kenapa? Hukum itu tuntutan. Bukan ya berapa persen, ya saya lumayan lah bisa 40, 50, ya 80% saya sudah lakoni itu. Enggak bisa begitu, 100 atau 0. Kalau kita bicara hukum. Aturan itu begitu. Aturan lalu lintas, saudara sekalian, melanggar. Ya, jadi saudara saya yang kasih, kalau aturan itu harusnya ya atau tidak. Jadi saudara sekalian, kalau kita mau jujur, tidak ada yang bisa ngelakoni. Kenapa? Dosa itu sudah merusak. Nah, sebenarnya inti daripada hukum Taurat, hukum Tuhan itu sebenarnya kasih. Kasih sebenarnya. Kata kasih, cinta. Siapa yang tidak kenal cinta? Tapi prakteknya, ini hari ini temanya melatih cinta. Saya bertanya-tanya, saudara. Cinta kok dilatih, piye? Cinta itu dilakoni, bukan dilatih, dilakukan. Ya. Dan banyak hal saudara sekalian kita tahu hal-hal itu. Tapi ketika kita ini suruh ngelakoni, suruh melakukan, sorry. Nah saudara yang dikasih, ini menarik sekali adalah bahwa
Cinta atau kasih itu suatu relasi. Saudara. Jadi hukum Taurat yang 10 itu dibagi 2, 1 sampai 4, itu relasi dengan Tuhan. Mulai 5 sampai ke 10 itu relasi dengan sesama. Dan intinya itu kasih, suatu relasi, cinta kasih. Nah, saudara yang kekasih, mengasihi Tuhan dengan segenap-segenap itu, waduh, gak bisa sebenarnya. Saudara yang kekasih, inilah suatu situasi yang kalau mau jujur kita. Apalagi mengasihi seperti mengasihi diri sendiri. Ya. Kalau Tuhan jelas sulit banget. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Saya mau tanya juga saudara, kenapa Yesus tanyanya mengasihi seperti mengasihi diri sendiri? Saudara mengasihi diri sendiri enggak? Ya, benar. Mengasihi diri kita berarti kita menerima apapun yang Tuhan berikan buat saya. Menerima diri. Bahwa saya itu berharga, harusnya begitu. Tapi ternyata banyak orang tidak bisa. Tidak bisa menerima dirinya. Boro-boro nerima diri sendiri, apalagi nerima orang lain. Jadi saudara sekalian, ini sebenarnya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena dosa sudah masuk. Dosa itu merusak relasi manusia dengan Tuhan. Manusia dengan sesamanya. Ya, jadi saudara, dosa itu menghancurkan relasi ini. Relasi kita dengan Allah, relasi kita dengan sesama kita. Hancur. Dan kita ada di sini. Oleh karena itu saudara sekalian, kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Untuk menggenapi ini. Apa? Penggenapannya apa, saudara? Menggenapi pemulihan relasi. Jadi, Yesus harus mati di salib, saudara-saudara. Untuk mikul dosa-dosanya manusia, saya dan saudara. Salib itu apa? Orang yang disalib itu tergantung antara langit dan bumi. Berarti relasi ketika Yesus disalib itu dia dikutuk karena mikul dosanya manusia. Dan melalui salib itu, karena itu ada vertikal dan horizontal, maka melalui salib itu, salib adalah lambang kasih yang menggantikan manusia yang berdosa yang harus dihukum itu. Yesus pikul. Maka di salib itulah saudara-saudara pertemuannya, titiknya itu. Yesus ada di situ. Menghubungkan atau memulihkan relasi manusia dengan Tuhan Allah. Dan memulihkan relasi kita dengan sesama. Melalui Yesus Kristus. Tanpa melalui Yesus tidak bisa kita melakukan itu. Nah, saudara, ini menarik, saudara. Kita ini ngerti, kita mengamini, tapi begitu sampai kepada bagaimana itu terjadi, itulah kegagalan kita manusia. Kenapa saya ikut Yesus? Kenapa saudara mesti jadi pengikut Tuhan Yesus? Karena kita sebenarnya tidak bisa melakukan semua itu. Kalau saya bisa, saya tidak butuh juru selamat, saya tidak butuh Tuhan Yesus. Justru, kenapa saudara ikut Tuhan Yesus? Karena saya dan saudara tidak bisa melakukan tuntutan hukum ini sebenarnya. Dan Yesus menggenapi melalui kematiannya di atas kayu salib itu. Menghubungkan, memulihkan relasi manusia dengan Tuhan Allah dan sesama kita. Jadi dimungkinkan karena Kristus. Tapi gimana prakteknya? Ya ngerti. Tapi kita gagal total. Tapi pengertian harus jelas dulu. Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus memberikan juga apa? Sesuatu yang menarik, ya. Kita akan baca saudara dalam
Injil Yohanes pasal yang ke-13. Yesus mengatakan apa? Ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Saudara, kalau tadi hukum, maka Yesus mengatakan apa? Perintah baru. Apa? Mengasihi. Loh, barunya di mana? Menarik ya? Barunya di mana? Ya. Kalau tadi hukum itu tuntutan. Kalau tuntutan itu ya atau tidak. Gagal. Tapi Yesus genapi ketika dia mati di atas kayu salib. Menghubungkan relasi ini dipulihkan. Jadi saudara, Yesus memberikan perintah baru. Kapan perintah baru disampaikan? Ketika Yudas sudah pergi. Nah, Yudas disingkirkan dulu, baru Tuhan ngomong tentang aku memberikan perintah baru kepadamu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Apa bedanya dengan hukum tadi? Hendaklah engkau saling mengasihi sama seperti aku sudah mengasihi kamu. Jadi ukurannya seperti Yesus sudah mengasihi saya. Baru kita dimampukan untuk mengasihi, saudara. Nah, ini kunci yang sangat menarik, saudara. Relasi-relasi antara manusia juga ini, bulan Oktober ini bulan keluarga. Relasi antar manusia, relasi di dalam keluarga. Nggak usah jauh-jauh lah, dalam keluarga. Kita mesti ngecek kembali apakah masih ada kasih di dalam keluarga kita. Banyak kasih ini sudah luntur dan hancur juga dalam keluarga-keluarga Kristen. Mungkin bisa sama-sama ke gereja, tapi sekarang harus pisah karena protokol kesehatan. Tapi kita bisa sama-sama. Tapi apakah benar-benar kita harus jujur? Masihkah kasih saya ini ada? Kalau jujur kadang-kadang ditelan oleh kesibukan, jalannya waktu, kasih itu makin luntur. Ini akhir zaman, tanda-tanya kasih manusia menjadi tawar. Tapi Yesus mengatakan, aku memberi perintah yang baru. Apa? Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku sudah mengasihi kamu. Jadi apa yang bisa memulihkan ini adalah ketika kita membuka diri, kasihnya Yesus itu hadir dalam hidup kita. Ini kunci yang sangat menarik. Maka saya dalam renungan selalu bertanya, Tuhan gimana ini? Saya tahu kok. Tapi Tuhan jawabannya ini loh. Aku sudah mengasihi kamu. Terimalah aku, kasihku, aku, hadiratku. Yang akan membarui kasih-kasih, relasi-relasi ini. Tanpa ini tidak bisa, saudara-saudara sekalian. Dan kasih ini, kasihnya Yesus ini yang mati di salib. Maka dikatakan demikian besar kasih Allah akan dunia ini. Maka dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus itu wujudnya kasih itu sebenarnya. Yang memungkinkan ketika dia hadir dan diundang dan memenuhi hidup kita, hati kita, pikiran kita ini. Itu baru dimampukan untuk melakukan hukum ini loh, saudara. Jadi saudara-saudara sampai kepada bagaimana ini, kuncinya di sini, saudara. Adakah kasihnya Yesus ada dalam hati saya, hidup saya? Buka, undang lagi. Tuhan ampuni saya sudah gagal total selama ini. Karena saya merasa sudah mengasihi. Tapi sebenarnya tidak ada kasih.
Contoh saudara-saudara sekalian yang sederhana. Dalam keluarga, kalau saudara misalnya berbagi, yang membuat kita berbagi itu apa toh? Gerakan itu loh. Adakah hati yang tersentuh? Enggak. Banyak kita ngelakoni sesuatu tanpa hati. Tanpa kasih sebenarnya. Oleh karena itu kita mesti koreksi. Mari Tuhan, selidiki hati saya. Ampuni saya Tuhan. Kalau sebenarnya saya tidak memiliki kasih itu. Saya mengundang kembali, mari Tuhan Yesus, Engkau sudah mati buat saya. Masuklah, hadirlah dalam hidupku ini. Penuhi saya dengan kasih-Mu. Supaya saya boleh mengasihi keluarga saya dengan kasih-Mu. Dengan kasihnya Kristus. Nah saudara yang kekasih, keluarga dipulihkan. Ini perlu saudara sekalian. Relasi kasih kita, karena itu bulan keluarga terutama pada akhir minggu ini. Kita perlu mengoreksi kembali. Sudahkah kasihnya Yesus itu masih ada enggak? Kembali. Supaya saya dimampukan. Maka Yesus mengatakan, seperti aku sudah mengasihi kamu. Baru. Saudara yang kekasih, maka Yesus menjelaskan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah saudara sekalian, salah satu kasih adalah apa? Yang seringkali hilang juga, kasih itu juga mengampuni. Saudara seringkali baca atau berdoa doa Bapa kami ya, sampai kepada kalimat ampunilah kesalahan kami, apa? Seperti kami juga mengampuni. Ya. Ada yang kalau mau teliti dan mau dengan jujur, tidak berani ngomong itu, saudara. Tidak. Ketika ada dendam, ketika bayangan orang yang melukai kita ada, berani? Ampunilah kami seperti kami mengampuni. Biasanya mandek di situ, saudara. Maka doa Bapak kami juga, saudara, dikatakan tadi, jikalau kamu mengampuni, maka kalau tidak mengampuni, maka Bapakmu juga tidak mengampuni. Dan kenapa banyak doa-doa kita mentok? Karena ini. Ada sesuatu, kasih itu sudah ditutupi oleh kebencian. Kasih itu sudah ditutupi oleh sakit hati. Kenapa? Relasi ini, saudara sekalian, dilukai ketika ada pengkhianatan. Tidak main-main. Oleh karena itu, perintah ini bilang apa? Seperti aku. Hanya dengan pengampunan Tuhan Yesus, saya boleh dipulihkan. Maka juga dengan pengampunan Tuhan Yesus, saya juga seharusnya mengampuni. Tapi tidak bisa. Ini kenapa doa orang-orang percaya kita ini mentok? Karena ada sesuatu yang nggak beres masih. Mungkin kita bisa menutupi di depan banyak orang. Nggak bisa di depan hati nurani kita yang jujur. Oleh karena itu pemazmur mengatakan, aku bersyukur kepada Tuhan. Karena pada waktu malam ketika aku bertemu dengan diriku sendiri, Tuhan mengajari aku. Ketika kita jujur, ngakui. Mungkin ada. Saya ingin kita merenung pada hari ini. Bicara tentang kasih, melatih, gak bisa. Ngelakoni apa lagi? Kenapa? Mungkin ada relasi yang rusak karena apa? Pengkhianatan. Karena kebencian. Karena itu saudara sekalian,
Kenapa kita tidak mengalami kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang dahsyat? Karena masih ada dosa yang tersembunyi, yaitu melalui tadi. Kita tidak bisa ngampuni. Kalau dikatakan bisa, tidak bisa. Tapi mau enggak? Jadi saya kadang-kadang seperti ahli Taurat ini, saya ngeyel juga sama Tuhan. Gimana ini? Lah kenyataannya gini Tuhan, gimana ini? Iya. Dan Tuhan tunjukkan ini. Mungkin ada dendam. Mungkin ada sakit hati. Mungkin ada kekecewaan yang nutupi kita. Sehingga kita tidak mengalami relasi yang dipulihkan itu tadi. Jadi saudara yang kekasih, pagi ini renungan kita ini sebenarnya kalau jujur, Tuhan ampuni saya gagal total. Adakah? Tapi bukan bisakah? Maukah? Dan kalau saudara mau, bukan berarti bisa. Tuhan tidak tanya, bisa enggak? Kalau bisa atau tidak, tidak. Tapi saya mau mentaati firman-Mu Tuhan. Saya mau mengampuni. Saya mau dipulihkan. Tapi saya enggak bisa Tuhan. Saya minta kuasa-Mu yang bekerja. Saya minta kasih-Mu. Kasih yang mengampuni itu. Yang berlaku di dalam hidup saya. Pengampunan-Mu yang saya terima melalui salib itu. Maka saudara-saudara sekalian, kenapa kita lihat di gereja ini mesti ada salib di belakang? Dilihat terus loh ya kalau kita ibadah. Berarti apa? Di situ, saudara-saudara, titik kunci sebenarnya. Adakah kasihnya Yesus? Pengampunan Yesus itu hadir. Saya gagal, tapi saya mau. Tolong saya. Hanya karena Tuhan. Karena itu saudara, saya mau, tapi saya tidak mampu, tidak bisa. Dan biarkah Tuhan kasihnya, pengampunan-Mu yang berlaku, memampukan saya untuk mengampuni. Saya mau. Ya, dan itu akan memulihkan saudara. Melalui pengampunan, pengakuan. Saudara, saya punya itu. Ya. Kenapa kadang-kadang doa-doa saya mental ya? Saya diingatkan apa oleh Tuhan apa? Ketika saya mau melepaskan pengampunan buat papa saya. Itu ada kelegaan yang luar biasa. Mungkin saudara punya itu. Luka-luka batin kepada orang tua, pada suami, istri, anak, orang tua. Tapi ngakui, ada itu. Tapi saya mau. Saya tidak bisa. Saya butuh Yesus. Karena saya butuh kasihnya Tuhan. Pengampunan Tuhan memenuhi saya. Supaya saya nanti dimampukan. Tapi saya mau dulu. Saya mau Tuhan. Nah saudara yang kasih. Inilah rahasia sebenarnya. Relasi semua dipulihkan. Melalui Yesus, oleh Yesus. Tapi persoalannya bagi kita apa? Bisa enggak? Bisa. Tapi mau enggak? Hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara merenungkan kembali supaya ada pemulihan dalam relasi suami istri, dalam relasi keluarga melalui kasih dan pengampunannya Yesus. Maka juga dikatakan apa? Kalau tadi kasih seperti Kristus sudah mengasihi saya, aku bisa mengasihi. Sekarang karena pengampunan Kristus, saya dimampukan juga untuk mengampuni orang-orang yang paling dekat dengan saya pun. Ada proses juga, saudara-saudara. Ya, keluarga. Pemulihan relasi dengan orang-orang yang paling susah itu malah yang dekat-dekat ini. Dengan
keluarga, suami, istri, anak, keluarga, saya dengan tetangga saya, dengan jemaat yang lain dan sebagainya. Hanya dimungkinkan, saya mau. Tapi saya gagal. Kita seringkali tidak mau mengakui kegagalan kita. Ya, apalagi para pelayan Tuhan tuh merasa jaim, enggak, harus jujur. Saya mau Tuhan. Tapi saya gagal. Tolong Tuhan. Penuhi saya kembali dengan kasih-Mu. Penuhi kembali dengan pengampunan-Mu yang luar biasa melalui salib itu. Dan ini kunci kita. Itu rahasia kita. Tapi buat orang lain, orang benci salib. Di situ pemulihan itu terjadi, pemulihan relasi itu terjadi. Karena kasihnya Yesus. Dan salib itu menunjukkan apa? Kasih. Pengampunan. Pemulihan. Marilah. Pandang salib. Di situ rahasia pemulihan ini terjadi. Selamat mengalami. Amin. Marilah bersama dengan umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengingat kembali pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Bapa, terima kasih. Hari ini kami diingatkan, kami disadarkan. Sebenarnya kunci dan rahasia mengalami pemulihan relasi hanya pada Yesus Tuhan kami. Pada salib, di mana Tuhan Yesus memikul dosa-dosa kami, kegagalan kami. Dia menerima murka karena memikul dosa-dosa manusia. Mati di atas kayu salib. Supaya kami selamat. Supaya kami, relasi kami dengan Bapa dipulihkan oleh pengampunan dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Salib adalah lambang kasih yang mengampuni, yang memulihkan. Relasi kami dengan Bapa, dengan Tuhan, dan relasi kami dengan sesama, juga relasi di antar keluarga, relasi suami istri, relasi anak dan orang tua, relasi saudara, relasi dengan lingkungan kami, relasi pemulihan di dalam jemaat Tuhan juga. Terima kasih untuk ini semua, Bapak. Tapi kami harus jujur, kami gagal. Kami sebenarnya tidak pernah mengasihi. Oleh karena itu, kami mengakui kegagalan kami. Dan kami mengundang, mari Tuhan Yesus, penuhi kami kembali dengan kasih-Mu, pengampunan-Mu. Dan kami mau melakukan itu semua juga
membaharui relasi kami dengan Tuhan, dengan orang-orang yang ada dekat dengan kami, dan sekeliling kami, jemaat Tuhan juga. Terima kasih Bapak untuk semua ini. Bapak, kami kesempatan ini juga ingin berdoa pada masa-masa pandemi ini secara khusus. Biarlah ini menjadi masa di mana kami di rumah juga, karena dalam masa pandemi ini juga justru banyak keluarga pecah juga. Karena ketemu dengan anggota keluarga yang paling jujur. Tapi biarlah ini menjadi titik balik juga, menjadi pemulihan keluarga, pemulihan iman, pemulihan komitmen kami, pemulihan motivasi kami juga sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Revolusi kasih, revolusi pengampunan boleh terjadi justru di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah situasi dunia saat ini, sehingga banyak orang juga boleh dilawat dan ketemu Tuhan yang hidup dan hidupnya dirubah. Bapak, kami berdoa secara khusus juga untuk keluarga-keluarga yang sedang berduka cita, keluarga-keluarga yang sedang mengalami orang yang dicintainya sakit, kena COVID, kena corona, dan banyak lagi hal-hal kelemahan yang lain. Mari Tuhan Yesus, Engkau hadir dan melawat mereka, sehingga mereka juga boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup. Bapa, kami juga ingin berdoa pada kesempatan ini untuk tim dokter, perawat, tenaga kesehatan yang harus menghadapi pandemi ini juga. Beri kekuatan, dukungan keluarga, dan semuanya perlindungan Tuhan. Bapa, kami ingin menyerahkan juga pemerintah negara kami secara khusus dalam masa-masa kesulitan ini, di mana melanda juga resesi ekonomi dan sebagainya. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, memberikan kemampuan juga untuk boleh mengatasi situasi pandemi, bahkan juga situasi ekonomi dan banyak relasi kehidupan yang hancur. Mari Tuhan Yesus, ada pemulihan dunia ini juga terjadi. Injil Yesus Kristus boleh diberitakan sampai di mana-mana. Terima kasih Bapa untuk semua ini. Dan kami ingin menyerahkan juga kehidupan kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan. Kami bawa seluruh program-program gereja yang harus dengan cerdik kami melakukan aktivitas gereja ini dengan cara yang lain. Tuhan beri hikmat buat kepemimpinan gereja untuk boleh berani menginovasi diri dalam pelayanan kami juga. Terima kasih untuk semua ini. Berkati pemberitaan Injil melalui live streaming, melalui online, melalui YouTube dan semuanya ini boleh menjadi berkat di tengah-tengah pandemi ini. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Kami bawa seluruh keluarga kami juga di dalam tangan kasih-Mu, dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan dari Kolose 3 ayat yang ke-17 akan mendasari persembahan kita pada pagi hari ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri, marilah bersama kita datang pada Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu
untuk mengucap syukur terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami masih boleh mendengarkan sabda-Mu. Biarlah firman yang boleh ditaburkan, boleh tertanam dan tinggal dalam hidup kami. Dan boleh kami perlakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pagi hari ini ya Tuhan kami serahkan pula untuk persembahan yang telah terkumpul. Biarlah Bapa yang akan memberkati dan menyucikannya, agar persembahan yang terkumpul itu boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, khususnya di GKI Wonosobo dan sekitarnya. Pagi hari ini ya Tuhan, jika di dalam kami mempersembahkan persembahan itu terselip dosa, sucikanlah ya Tuhan, sehingga semuanya itu kami boleh mempersembahkan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami serahkan Tuhan untuk para majelis yang mengelolanya, biarlah Bapa yang akan memberikan hikmat akal budi, kebijaksanaan yang dari surga, sehingga semuanya itu boleh dilakukan secara penuh tanggung jawab hanya oleh berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Biarlah menjadi keluarga yang indah ketika kasih itu ada. Ketika kita mempersilahkan kasih-Nya Tuhan dan pengampunan Tuhan itu berlaku dalam hidup kita, keluarga kita, dan relasi kita dengan sesama kita. Keluarga yang hidup indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, hanya jalan mana kan ku tempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada salib Kristus. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa, dan persekutuan Roh Kudus. Roh kasih memenuhi saudara sekalian. Dari sekarang sampai selama-lamanya.